Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asuransi Syariah. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kami akan memaparkan isi dari materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Febiola. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian asuransi syariah. Nah, dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan ta'min, penanggung disebut dengan mu'amin, sedangkan tertanggung disebut dengan mu'aman lahu atau musta'min. Kemudian selanjutnya, pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwasanya asuransi syariah ini ialah usaha saling melindungi, tolong-menolong sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu sejarah asuransi syariah. Nah, sejarah asuransi syariah ini dimulai sejak tahun 1979 ketika asuransi jiwa di Sundan, yaitu Sundana Islam Insurance, pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Kemudian pada tahun itu juga sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab tersebut. Kemudian pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa di Swiss bernama Dar Al-Mal Al-Islami juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Jenawa. Nah, selanjutnya seiring dengan penerbitan kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh Islamic Takaful Company yang didirikan di Luxembourg pada tahun 1983. Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan asuransi syariah bernama Islamic Takaful dan Rera Kaful Company juga didirikan di Kepulauan Bahamas pada tahun 1983. Nah, begitu juga dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah yaitu Syarikat Al-Takaful Al-Islamiyah Bahrain juga didirikan pada tahun yang sama. Sementara itu, sejarah asuransi di Asia pertama kali diperkenalkan di Malaysia oleh perusahaan asuransi syariah jiwa yaitu Takaful Malaysia. Nah, hingga pada saat ini asuransi syariah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non-muslim. Kemudian poin yang ketiga yaitu landasan teori asuransi syariah, di mana membahas tentang sikap tahun yang disusun dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Nah, mereka telah siap mengantisipasi peristiwa tersebut. Kemudian jika mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya akan tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian derma dari masing-masing peserta. Kemudian pemberian derma itu akan menutupi kerugian-kerugian yang telah dialami oleh peserta tersebut yang sedang tertimpa musibah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ashari Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu landasan hukum asuransi syariah. Yang pertama, Al-Quran. Apabila di sepintas keseluruhan ayat Al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita ketahui sekarang ini, baik istilah al-ta'min ataupun al-takaful. Demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut yaitu perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwa
bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selanjutnya, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Selanjutnya, perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Takabun ayat 11 yang berbunyi, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan yang terakhir, penghargaan Allah terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Kedua, sunnah Nabi SAW yang terdiri dari hadis tentang akilah, hadis tentang mengurus anak yatim, hadis tentang menghindari risiko, dan hadis tentang piagam Madinah. Yang ketiga, undang-undang atau regulasi asuransi syariah di Indonesia. Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan definisi asuransi yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Poin yang kelima, tujuan asuransi syariah. Yang pertama, saling tanggung jawab. Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bekerja sama untuk saling membantu. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Ketiga, saling melindungi dari segala kesusahan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazar. Poin yang keenam, manfaat asuransi syariah. Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Dan keempat, alat penyebar risiko.
Yang kelima, memberikan tingkat kepastian. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ashari Duyanti. Nama saya Febiola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.